Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Aziz, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Namun sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya, jadi apa sih yang akan kita bahas? Jadi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama, apa hakikat kepemimpinan? Yang kedua, bagaimana kepemimpinan pendidikan di sekolah? Yang ketiga, apa tugas dan fungsi kepala sekolah? Yang keempat, karakter dan kompetensi seperti apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Dan yang kelima, apa problematika dalam penerapan manajemen berbasis sekolah? Dan bagaimana solusinya? Nah, itu kelima poin itu nanti akan kita bahas bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Ya, yang pertama yaitu hakikat kepemimpinan. Ya, ketika kita membahas tentang kepemimpinan, maka kita akan dihadapkan dengan dua istilah ini. Yang pertama, pemimpin, dan yang kedua, kepemimpinan. Atau apa sih bedanya antara pemimpin dan kepemimpinan? Kalau pemimpin adalah orang yang menepati posisi sebagai pimpinan, sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan atau tugasnya sebagai pemimpin. Jadi di sini beda ya antara pemimpin dan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu lebih ke posisinya, sedangkan kepemimpinan itu tugas atau kegiatannya sebagai seorang pemimpin. Ya, lanjut ke definisi kepemimpinan. Jadi di sini banyak yang mendefinisikan tentang kepemimpinan. Yang pertama dari Nawawi 2009. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kecerdasan untuk mendorong sejumlah orang, 2 orang atau lebih, agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Sedangkan dari Robin tahun 1999 mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kohler, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seorang individu atau suatu kelompok dalam upaya ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Lanjut masih tentang definisi kepemimpinan. Kali ini dari Yukel tahun 2009. Yukel mendefinisikan bahwasanya kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain agar mampu memahami serta menyetujui apa yang harus dilakukan, sekaligus bagaimana melakukannya, termasuk pula proses memfasilitasi upaya individu atau kelompok dalam memenuhi tujuan bersama. Selanjutnya, Luke tahun 1997 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses membujuk orang-orang di sekitar untuk mengambil langkah dalam pencapaian sasaran bersama. Dan yang terakhir ada dari Griffin yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat dilakukan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang proses dan sudut pandang yang dimiliki. Maksudnya apa? Yang pertama, sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses berarti penggunaan pengaruh yang tidak memiliki kekuasaan, memberikan sanksi untuk membentuk tujuan kelompok-kelompok atau organisasi, mengarahkan perilaku mereka untuk mencapai tujuan dan membantu menciptakan budaya kelompok atau organisasi. Dan yang kedua, dari sudut pandang sifat yang dimiliki, artinya sebagai seperangkat ciri-ciri yang menjadi atribut seorang yang dipersiapkan sebagai seorang pemimpin. Dari pendapat ahli seperti di atas, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah pada dasarnya memiliki dua unsur, yakni pengaruh dan pencapaian tujuan. Proses mempengaruhi dapat di mana saja, selama tujuannya ada, dan tujuan tersebut merupakan tujuan bersama.
Dengan demikian, kepemimpinan itu terjadi setiap saat selama suatu kegiatan memiliki tujuan dan perilaku manusianya diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, masuk ke poin yang kedua, yaitu kepemimpinan pendidikan di sekolah. Ya, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi komponen-komponen agar sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dalam lingkup pendidikan tidak lain adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan di sekolah, agar apa yang menjadi tujuan sekolah dapat tercapai. Ya, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah tahun nomor 28 tahun 1990, bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan, serta pemelihara sarana dan prasarana. Wahyu Sumida mengatakan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sementara Rahman menyebut bahwa kepala sekolah adalah seorang guru dalam jabatan fungsional yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural, yaitu kepala sekolah, di sekolahnya. Dengan demikian, kepala sekolah adalah seorang guru yang memiliki kedudukan yang diangkat berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu untuk memimpin sekolah yang sesuai tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi, sehingga kegiatan mengelola dan mengorganisasikan sekolah dapat dilakukan secara maksimal. Kepemimpinan kepala sekolah diharapkan dapat mewujudkan tercapaiannya tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi sumber daya manusia, membentuk dan menjadikan komponen sekolah menjadi lebih beradab, terutama siswa. Kepala sekolah profesional akan memiliki keinginan yang besar dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan manajemen sekolah yang baik dan berkualitas. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan kecakapan dan kemampuan kepala sekolah, tidak hanya kecakapan teknis dan konsepsional, tetapi jauh yang lebih penting yang dibutuhkan adalah dimilikinya kompetensi-kompetensi yang telah distandarkan. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial, seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007. Mengingat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangat banyak, sudah seharusnya kepala sekolah memiliki dan menguasai kompetensi-kompetensi tersebut agar dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya dapat dilakukan secara mudah. Kenyataan yang muncul di lapangan, masih banyak kepala sekolah yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan dengan baik, disebabkan dalam proses pengangkatannya tidak ada transparansi, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat, kurang disiplin dalam melaksanakan tugas, atas kerja yang rendah, dan bahkan karena dimilikinya relasi pada tingkat struktural kekuasaan, menjadi tugas dan tanggung jawab yang dianggap sepele. Hal tersebut dapat berimplikasi pada rendahnya produktivitas sekolah sehingga tujuan pendidikan sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya ada tugas dan fungsi kepala sekolah. Memahami tugas dan fungsi kepala sekolah menurut kita untuk merunut perkembangan tugas dan fungsi kepala sekolah yang dikemukakan para pakar maupun Depdiknas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 90, Pasal 12 Ayat 1, disebutkan bahwasannya kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah,
pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan pendayagunaan serta memelihara sarana prasarana. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisi. Sementara itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Mulyasa tahun 2009 menyebutkan, tugas dan fungsi kepala sekolah dalam paradigma baru manajemen pendidikan berkembang menjadi edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Dan bahkan dalam perkembangannya, ke depannya, peran kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dapat ditempatkan sebagai figur dan mediator, sehingga tugas dan fungsinya kepala sekolah menjadi bertambah, yaitu maslim, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisi, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Ya, yang selanjutnya yaitu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah profesional. Antara lain yang pertama adalah kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi sekolah yang dipimpinnya. Artinya, informasi-informasi yang berkembang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan harus dapat diserap secara aktual oleh kepala sekolah, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen dalam menentukan langkah pengembangan sekolah. Informasi yang dianggap bermanfaat hendaknya dikomunikasikan kepada komponen sekolah dengan harapan dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan sekolah, sedangkan informasi yang kurang bermanfaat bisa dijadikan sebagai instrumen reflektif dan antisipasif. Yang kedua, kepala sekolah bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan pengembangan sekolah, terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga apa yang dilakukan oleh guru, staf, ataupun siswa dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah ketika nanti melapor kepada pengawas atau kepada dinas pendidikan setempat. Yang ketiga, dengan waktu dan sumber yang terbatas, kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai kondisi. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan manajerial kepala sekolah untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dengan membagi tugas sesuai dengan kemampuan guru dan stafnya agar dapat digunakan atau diberdayakan secara optimal. Persoalan yang berkaitan dengan emosional dan kecakapan yang terjadi pada guru, staf, maupun siswa hendaknya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan persuasif, sementara persoalan keterbatasan sarana fisik dapat diupayakan dengan melapor kepada pengawas atau kepada dinas pendidikan setempat untuk segera dilakukan pengadaan. Yang keempat, kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui kajian analitik, kemudian menyelesaikan persoalan dengan menemukan solusi terbaik, serta dapat melihat setiap tugas sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan. Selanjutnya, yang kelima, kepala sekolah adalah mediator dan juru penengah. Apa sih maksudnya? Dalam lingkungan sekolah, sebagai suatu organisasi di dalamnya terdiri dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, kepala sekolah harus menjadi juru penengah dalam konflik tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah kepala sekolah sebagai seorang politis. Artinya, kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan atau kompromis. Peran politis kepala sekolah dapat dikembangkan secara efektif apabila dapat dikembangkan prinsip jaringan saling pengertian terhadap kewajiban masing-masing. Selanjutnya, terbentuknya aliansi seperti organisasi profesi, OSIS, BP3, komite sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak sehingga aneka macam aktivitas dapat dilaksanakan. Lanjut yang ketujuh, yaitu kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai forum,
pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinnya. Jadi, sebagai kepala sekolah harus berani menyampaikan apa yang terjadi, apa yang sedang dikembangkan oleh sekolah tersebut itu dalam berbagai forum. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Tidak ada satu organisasi pun yang berjalan mulus tanpa masalah. Demikian pula sekolah sebagai organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan. Apabila terjadi kesulitan, kepala sekolahlah yang diharapkan berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan sulit tersebut. Ya, masuk poin yang keempat, yaitu karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ciri atau karakter seorang pemimpin menurut Griffin tahun 1990 dapat dijelaskan melalui 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan berasal dari bakat yang dibawa dari lahir. Yang kedua, kepemimpinan oleh perilaku. Dan yang ketiga, kepemimpinan situasional. Ya, pendekatan yang pertama yaitu kepemimpinan berasal dari bakat yang dibawa dari lahir. Jadi dalam pendekatan ini menyatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki sifat atau yang memiliki seperangkat sifat atau bakat yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Jadi dalam pendekatan ini kepemimpinan itu berasal dari bakat yang dibawa dari lahir gitu. Lalu sifat-sifat apa yang tadi dimaksud? Yaitu menurut Yuki sifat-sifat yang dimaksud itu yang pertama ada dapat beradaptasi terhadap segala situasi. Yang kedua, peduli dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, ambisius dan berorientasi pada prestasi. Yang keempat, asertif dan kooperatif. Yang kelima, mampu membuat keputusan. Yang keenam, dominan atau memiliki hasrat untuk memengaruhi orang lain. Yang ketujuh, energik. Yang ke-8, penyabar. Yang ke-9, percaya diri. Dan yang ke-11, yang ke-10 yaitu toleran terhadap tekanan dan mau bertanggung jawab. Ya, untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kepemimpinan berperspektif perilaku, yang pada dasarnya mempelajari kepemimpinan berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Keterampilan ini secara garis besar dapat dibagi dalam 3 kategori keterampilan utama. Yang pertama ada teknik, yang kedua ada manusiawi, dan yang ketiga ada konseptual. Keterampilan teknik di sini terkait dengan pengetahuan dan kemampuan seorang melakukan pekerjaan yang bersifat teknik. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan seorang bekerja secara efektif dengan orang-orang dan membantu tim kerja, dan ini merupakan bagian dari kepemimpinan perspektif perilaku. Keterampilan konseptual adalah kemampuan seorang berpikir dalam bentuk model-model, kerangka kerja, dan hubungan yang luas lainnya. Seorang pemimpin agar dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan baik harus memiliki keterampilan dalam penguasaan teknik, menjalin hubungan dengan orang-orang dipimpinnya maupun dengan individu yang berhubungan dengan organisasi yang dipimpinnya, serta mampu membuat model dan kerangka kerja, serta melakukan hubungan yang luas baik formal maupun informal. Selanjutnya ada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan situasional, yang dibangun atas asumsi bahwa tidak ada satu cara pun yang dapat mengarahkan manusia untuk bekerja pada semua situasi. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang fleksibel, mampu mendiagnosis gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya, serta mampu menerapkan dengan baik. Menurut Gordon, dalam menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, seorang pemimpin harus memperhatikan 3 faktor utama, yakni perhatian terhadap bawahan, perhatian terhadap atasan, dan perhatian terhadap tugas. Perhatian terhadap bawahan maksudnya kepedulian pimpinan terhadap keahlian, pengalaman, kemampuan, pengetahuan tentang tugasnya, tingkat hierarki, dan karakteristik psikologis.
Yang kedua, perhatian terhadap atasan, yang mencerminkan derajat pelaksanaan pengaruhnya, ataupun kesamaan sikap dan perilakunya pada orang-orang yang di atasnya. Dan yang terakhir, ada perhatian terhadap tugas, maksudnya yaitu mencerminkan derajat urgensi waktu yang dimiliki, bahaya fisik, rata-rata kesalahan yang diizinkan, derajat otonomi, luas bidang pekerjaan, dan derajat kekaburan pelaksanaan tugas. Selain itu, di bawah naungan National College of School Leadership, Hay McBeer telah meneliti karakteristik pemimpin sekolah yang berkinerja tinggi dalam pengaturan yang berbeda. Mereka mengidentifikasi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah berpikir analitis, yang kedua tantangan dan dukungan, yang ketiga keyakinan, yang keempat pengembangan potensi, yang kelima mendorong untuk kebaikan, yang keenam untuk membuat orang bertanggung jawab, yang ketujuh dampak dan pengaruh, dan yang ke-8 memiliki keyakinan pribadi, yang ke-9 menghormati orang lain, yang ke-10 pemikiran strategis, yang ke-6 memiliki kemampuan kerjasama tim, yang ke-12 kepemimpinan transformasional, yang ke-13 dapat memahami lingkungan, dan yang ke-14 yaitu dapat memahami orang lain secara baik. Ya, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu problematika penerapan manajemen berbasis sekolah dan solusinya. Ya, jadi dalam penerapannya, manajemen berbasis sekolah memiliki banyak sekali persoalan. Salah satu yang saya angkat di sini yaitu tentang kerancuan konsep manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah memang sudah lama digembur-gemburkan. Bahkan konsep ini sudah lama ditetapkan di sekolah. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat sejumlah masalah yang berkenaan dengan penafsiran konsep manajemen berbasis sekolah. Penafsiran yang salah terhadap konsep manajemen berbasis sekolah dapat menyebabkan lambannya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah selama ini. Sekolah sampai saat ini belum mampu melaksanakan MBS secara utuh di sekolah. Berbagai kebijakan yang sifatnya praktis pun masih terkesan menunggu kebijakan instansi atau lembaga di atas sekolah. Tentu saja hal ini akan menyebabkan kemacetan pelaksanaan MBS itu sendiri. Manajemen berbasis sekolah juga sering ditafsirkan dengan konsep swastanisasi pendidikan. Hal ini berdampak buruk bagi sekolah, khususnya terhadap timbulnya pandangan negatif masyarakat yang seolah-olah memandang semua beban sekolah dibebankan kepada orang tua murid. Dampak salah tafsir ini menyebabkan orang tua mengeluh dan cenderung memandang pihak sekolah sebagai lembaga ekonomis, bukan lembaga nirbala. Berbagai salah tafsir ini harus segera diluruskan dengan jalan menguraikan konsep MBS secara jelas, ilmiah, sehingga tidak menimbulkan kerancuan konsep MBS itu sendiri. Ya, dengan permasalahan yang sudah disampaikan tadi, lalu bagaimana solusinya? Gitu. Karena kita tahu bahwa kerancuan konsep MBS adalah masalah yang paling mendasar bagi sekolah yang ingin ataupun bahkan sudah menerapkannya. Karena konsep adalah hal yang paling esensi atau hal yang paling mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan. Ketika konsep itu sudah rancu, maka dalam penerapannya pun akan terjadi berbagai masalah, seperti kerancuan langkah dalam mewujudkan MBS, ataupun bahkan kerancuan dalam menerapkan strategi pelaksanaan MBS itu. Maka, apa sih yang harus dilakukan kepala sekolah agar konsep MBS itu dapat dipahami dan ditafsirkan dengan baik? Yaitu dengan cara mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah ke seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, wakil kepala sekolah, konselor, karyawan, dan unsur lain yang terkait, seperti wali murid, orang tua murid, pengawas, wakil kandep, wakil kanwil, dan sebagainya, melalui seminar diskusi, forum ilmiah, dan media massa. Dalam sosialisasi, hendaknya ini juga dibaca
dan dipahami sistem, budaya, dan sumber daya sekolah yang ada secermat-cermatnya dan direfleksikan kecocokannya dengan sistem, budaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dan untuk kesimpulannya yaitu, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mampu memahami serta menyetujui apa yang dilakukan sekaligus bagaimana melakukannya. Kepemimpinan pendidikan di sekolah sendiri bukan lain adalah kepala sekolah. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan kecakapan dan kemampuan kepala sekolah. Tidak hanya kecakapan teknis, konseptual, tapi yang jauh lebih penting adalah kompetensi-kompetensi yang sudah distandarkan. Dalam penerapan MBS di sekolah, tentu akan banyak problem ataupun masalah yang hadir. Disinilah tugas pemimpin mengatasi masalah-masalah tersebut. Tentunya dengan bantuan warga sekolah, masyarakat, serta orang tua atau wali siswa. Gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.